Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gue Yuda di Sinom, sibuk ngobrolin movie. Tidak terasa kita sudah masuk triwulan pertama di tahun 2022 ini. Perasaan baru kemarin ya kita tahun baruan. Tapi yang penting adalah apapun rencana kalian pada tahun ini, semoga tetap diberi kelancaran. Dan buat kalian yang masih sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Dan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Dan aku sangat senang sekali ya, awal bulan Maret ini diawali dengan menonton film superhero yang ternyata hasilnya jauh di luar ekspektasi aku ternyata. Pokoknya keren banget wis. Ya, review kita hari ini adalah film The Batman. From your secret friend. Underneath the bridge, Who? top has sprung a leak. Sinopsis dari The Batman bercerita tentang Batman bersama James Gordon yang berusaha menelusuri teka-teki kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Riddler kepada aparat-aparat yang korupsi yang ada di Gotham City, sampai kepada pengungkapan jati diri keluarga Bruce Wayne yang sebenarnya. Aku salut banget ya dengan sang sutradara di sini, Matt Reeves, yang ternyata film-filmnya itu sangat aku nikmati sebenarnya. Sebagai sutradara Dawn of the Planet of the Apes dan ada Cloverfield dan 10 Cloverfield Lane, bisa jadi ini adalah salah satu karya terbaiknya. Matt Reeves sendiri berhasil menampilkan kota Gotham yang kelam, sekarat, dan kotor, dikelilingi bandar narkoba dan mafia. Semua aparat dan diplomat di sini bisa disuap. Jadi kelihatannya ini bikin mengenaskan ya kota Gotham ini ya. Ditambah skornya keren banget. Itu sih poin yang aku ingin sampaikan. Karena penempatan suasana itu tepat dari awal sampai akhir. Di film The Batman kali ini ya, juga tidak ada lagi menceritakan Thomas Wayne dan Martha yang terbunuh ditembak oleh perampok. Karena template yang sudah sering kita lihat ya kayaknya ya. Jadi ketika nonton story film Batman itu masih ceritanya diawali dengan itu. Karena juga bosan kan ya. Dan itu termasuk upaya Matt Reeves di sini untuk menjadikan Batman menjadi yang beda daripada yang lain. Dan malah di switch kalau Thomas Wayne ternyata yang disebut orang paling berpengaruh juga melakukan kejahatan untuk melindungi privasi istrinya yang terkena gangguan jiwa. Dan ini membuat Batman ya seakan-akan mempertanyakan warisan ayahnya. Dan Batman sudah percaya pada Gotham, rakyat Gotham maksudnya, dan memperjuangkannya dengan peringkus kejahatan. Tapi ternyata Gotham dibangun dengan suatu hal yang jahat juga. Jadi di sini tuh filmnya tuh jadi bikin rumit. Dan aku amati ada beberapa scene yang sama dengan yang ada di film The Dark Knight. Mungkin niatnya ingin apa ya? Mungkin callback sedikit sisa-sisa kenangan kali ya. Atau bisa jadi Matt Reeves ini belum berani mencoba adegan baru untuk mengembangkan karakter Batman ini. Yang aku tangkap di sini adalah kesamaannya ada pertarungan di klub, lalu pemakaman, scene pemakaman, kejar-kejaran mobil dengan penguin, pertemuannya face to face dengan Riddler, dan pertarungan anak buah Riddler yang ada di plafon auditorium. Kalau kalian sadar itu movementnya itu sama ya. Dan kemunculan Bruce Wayne di sini lebih sedikit daripada Batman. Dari sinematografi film The Batman ini juga bagus sih. Suasananya hujan terus ya, ditambah dengan tone warna yang rada gelap. Sangat mendukung alur cerita yang akan disampaikan. Yang katanya ingin menjadikan film ini lebih banyak unsur detektif, ini dibuktikan dengan tentunya ya banyak teka-teki dan shot yang mengarah ke wajah mimik para pemeran yang ada di sini, memberikan kesan bahwa keadaan yang dihadapi kali ini tuh ditanggapi dengan penuh keseriusan gitu loh. Robert Pattinson sebagai tokoh utama Batman dan Bruce Wayne, karakter dia di sini entah kenapa ya mirip banget dengan atau tanpa topeng. Bruce Wayne di sini diperlihatkan sebagai seorang yang murung, penuh dendam, tegas dan keras. Kalian gak bakal temuin lagi Bruce Wayne yang tengil lah, egois lah, playboy lah seperti di film-film sebelumnya. Tapi apakah itu positif atau negatif? Ya itu sih kembali kepada selera masing-masing ya. Cuma untuk menampilkan sesuatu yang baru, aku rasa
masih oke kok, karena suasana dan lingkungan yang ada di film ini juga mendukung karakter Batman yang begini emang yang paling pas. Batman di sini adalah versi yang paling pekerja keras ya menurutku ya. Buset, kuli banget bro. Istilah superhero juga manusia itu kalian bisa lihat di sini. Pertarungan dia itu barbar banget. Batman yang terkenal banyak itemnya yang canggih, di sini itu nggak guna bro. Musuh mau pakai senjata lah, mau pakai pistol, mau pakai shotgun, tetap aja dihadapi dengan tangan kosong. Anjir, asli sakti. Yang paling aku suka di sini gaya intimidasinya men. Gila keren cuy. Gaya jalannya yang pelan menghampiri musuhnya itu kayak push jagoan banget gitu loh. Dan semua versi Batman yang paling berkesan itu ya versi Robert Pattinson ini. Paul Dano sebagai Riddler di sini karakternya tuh mirip dengan Zodiac, aksen dan suaranya itu persis banget kalau kalian pernah nonton filmnya ya. Teka-tekinya juga unik sama kayak di Zodiac dan itu ditujukan semua sama Batman. Dan strateginya juga di sini gila, sama gilanya kayak Joker, tapi pendekatannya itu berbeda. Dan aku pikir Riddler ini ya dari awal itu mengincar Batman untuk mengungkap jadi diri Batman gitu. Tapi ternyata clue yang diberikan bertujuan untuk memancing Batman ikut bergerak ke target yang sebenarnya dia tuju. Penggambaran karakter Riddler di sini memang serem ya. Kombinasi kecerdasan dan psikopatnya dia itu kombinasi yang sangat komplit buat bikin film ini jadi sangat menakutkan. Dan sebagai Edward dia itu kelihatan ngenes ya. Dia itu ternyata gila men. Dan situ aktingnya dapat banget. Siapa itu si Paul Dano. Dan untuk Zoe Kravitz di sini sebagai Catwoman, apakah ini Catwoman yang paling terbaik atau paling bagus? Aku rasa sih masih bisa diperdebatkan ya untuk Catwoman di sini. Karena aku nggak ada sesuatu yang istimewa. Karena Selena Kyle di sini tuh porsinya sama kayak Anne Hathaway di film The Dark Knight Rises. Menurutku keduanya oke. Mewakili untuk karakter Catwoman. Keduanya itu sampai saat ini yang terbaik ya memerankan peran ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Untuk The Batman aku kasih skor 8 dari 10 ya. Film Batman yang ini itu memang beda banget, seakan dari universe yang berbeda. Pemeran pembantunya, pemeran pendukungnya di sini Jeffrey Wright sebagai James Gordon, Andy Serkis sebagai Alfred, dan yang paling surprise adalah Colin Farrell. Dan ternyata itu yang jadi Penguin itu dia. Semuanya itu ikut andil dalam pengembangan plot cerita dengan kualitas yang bagus juga pastinya. Dialog mereka dengan karakter utama itu punya poin sendiri. Jadi seakan mereka ikut menjalankan cerita utama yang ada di film The Batman ini. Film ini sangat-sangat segmented ya. Karena aku maklum aja sih kalau kalian bilang film ini tuh jelek, ngebosenin. Ya aku maklum aja sih. Karena film yang ditampilkan di sini tuh memang serius banget dari awal sampai akhir. Dan sentuhan komedinya itu sama sekali nggak ada. So itu saja review aku untuk film The Batman kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, dan share. Ingat, kerja memang nomor satu, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Dadah. The hell are you supposed to be?